Assalamualaikum, 大家好，欢迎回到 Firdafe Channel。Oke, jadi di video kali ini aku bakalan bahas tentang tips mendapatkan beasiswa CSC tipe A. Nah, buat kalian nih yang masih belum tahu CSC tipe A itu kayak gimana sih gitu kan. Nanti aku bakalan taruh linknya di sini, kalian bisa nonton videonya macam-macam beasiswa. Dan juga buat teman-teman yang masih baru nonton video aku, jangan lupa di-subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video yang lainnya, dan juga jangan lupa di-like dan di-share ke teman-teman kalian. Oke, kita langsung aja. Tips yang pertama adalah kalian harus tahu dulu apa sih CSC tipe A itu, persyaratannya apa aja sih, cara daftarnya gimana sih. Nah, itu yang harus kalian tahu dulu gitu. Karena menurut aku itu dasar banget ya. Kalau misalkan kita nggak tahu gitu cara daftarnya kayak gimana, persyaratannya apa, scholarshipnya itu kayak gimana gitu, ya buat apa kita daftar scholarship kalau misalkan kita nggak tahu dulu, kalau misalkan kita nggak tahu gitu kan. Nah, kalau kalian udah tahu yang barusan aku sebutin, dan tips yang kedua ini pasti bakalan bener. Karena kenapa? Kalau misalkan kalian udah tahu persyaratannya apa, cara daftarnya kayak gimana, terus misalkan CSC tipe A itu kayak gimana gitu kan. Nah, tips yang keduanya adalah kelengkapan berkas. Jadi kelengkapan berkas ini penting banget ya. Makanya kenapa kalian harus tahu dulu dasarnya yang barusan aku sebutin itu. Dan ini penting banget buat kalian yang mau daftar beasiswa. Jadi kalian harus benar-benar mengerti persyaratan dari beasiswa itu gitu. Misalkan beasiswa CSC tipe A. Nah, misalkan beasiswa CSC tipe A ini butuh 2 rangkap atau 3 rangkap, 4 rangkap gitu kan. Nah, kalian harus ikutin persyaratannya gitu. Karena banyak banget kayak ada kejadian kayak misalkan mereka itu cuma baca scholarship setengah-setengah aja, cuman mereka nggak tahu harus berapa rangkap yang dikirim. Jadi mereka kirimnya cuma kayak 1 rangkap doang gitu. Padahal ya biasanya ada beberapa rangkap yang harus dikirim gitu kan. Nah, tips yang kedua adalah study plan. Kalian kalau misalnya nggak tahu cara buat study plan kayak gimana, kalian juga bisa nonton videonya di sini. Aku juga sudah buat videonya cara membuat study plan yang baik dan benar. Nah, jadi kenapa study plan ini penting? Ya kampus juga bakalan pengen tahu gitu kan latar belakang kalian kayak gimana. Terus keinginan dan kesungguhan kalian pengen kuliah di Tiongkok itu kayak gimana. Untuk tips yang ketiga adalah surat rekomendasi. Kalau surat rekomendasi ini sebenarnya gimana ya cara ngomongnya? Jadi kalau misalkan kalian punya kenalan atau kalian punya saudara atau orang tuanya kalian kerja di Kedubes atau di Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI, kalian bisa minta aja surat rekomendasi dari mereka gitu. Karena kenapa? Kalau misalkan kalian dapat surat rekomendasi dari Kedubes atau KJRI langsung, otomatis kampus kayak, wah ini direkomendasikan sama Kedubes sama KJRI nih, jadi kampus tuh bakalan mikir lagi gitu loh. Tapi nggak menutup kemungkinan juga misalkan kalian minta surat rekomendasi dari sekolah atau dari guru nggak lolos gitu kan, ya bisa juga lolos gitu loh. Jadi menurut aku yang surat rekomendasi ini hanya kalau misalkan kalian punya kenalan. Kalau misalkan kalian nggak ada kenalan, ya udah nggak apa-apa minta sama guru sama sekolah gitu. Nah, untuk tips yang keempat adalah sertifikat HSK dan juga sertifikat non-akademik dan akademik gitu. Jadi HSK ini penting banget ya, dan nilainya itu harus di atas 180 gitu. Dan juga nih ya, banyak banget followers aku yang nge-DM aku, mereka bilang kalau tahun ini itu persyaratan untuk daftar CSC itu harus ada HSK. Dan aku masih belum tahu kepastiannya, itu benar atau enggak. Ada yang bilang benar, ada yang bilang enggak gitu. Jadi aku masih belum tahu kepastiannya. Tapi menurut aku ini cuman kayak CSC tipe A aja gitu. Kalau emang benar-benar diharuskan untuk punya HSK, karena kenapa? Kalau CSC tipe B, menurut aku ya tergantung kampus, tergantung kebijakan kampus masing-masing gitu ya. Karena di kampus aku sendiri nih masih belum ada persyaratan yang mengharuskan kita punya HSK gitu. Jadi di kampus aku masih sama peraturannya kayak dulu. Jadi ya udah, kalau ada HSK dicantumin, kalau nggak ada nggak apa-apa gitu. Dan juga kalau misalkan kalian pengen vocab-vocab HSK yang berurutan kayak gitu, kalian bisa DM di Instagram aku Firdaufe. Nanti aku bakalan kasih gratis untuk kalian. Dan semuanya yang barusan aku sebutkan, tips-tipsnya itu kalau misalkan kalian sudah dapat nih surat rekomendasi dari Kedubes misalkan, atau kalian punya sertifikat HSK tapi kelengkapan berkas kalian nggak lengkap, nah itu juga nggak bakal lolos gitu loh. Jadi harus balance gitu. Dan juga nih buat teman-teman yang mau daftar scholarship, biasanya CSC tipe A itu dibuka di bulan Januari ya setiap tahunnya. Dan aku saranin ke kalian, mending kalian persiapkan berkasnya dari sekarang. Karena kenapa? Karena kalau dari jauh-jauh hari ya udah kalian bakalan tahu apa yang masih kurang. Tapi
Kalau untuk medical check up, mending kalian di Desember aja, jangan di bulan ini. Karena kalau bulan ini kayak kejauhan gitu loh, karena cuman bisa diterima 4-6 bulan gitu kan. Jadi kalau udah lebih dari itu udah nggak diterima gitu, kalian harus medical check up lagi gitu. Nah makanya kenapa aku saranin kalian kalau untuk medical check up kalian bisa di bulan Desember aja gitu. Kalau udah di bulan Desember sampai Januari berkas kalian udah lengkap, kalian bisa langsung kirim ke Kedubes pas waktu mereka udah buka pendaftaran. Tapi kalian juga harus nunggu, karena mungkin aja persyaratan tahun depan itu berubah gitu kan, karena COVID ini kan ya. Dan buat kalian pejuang beasiswa, sangat cayo. Oke, jadi itu aja tips yang bisa aku share kalian. Semoga tipsnya bermanfaat. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like videonya, dan jangan lupa juga di subscribe ya guys channel ini, biar aku bisa tambah semangat lagi buat video-video yang bermanfaat lainnya. Dan jangan lupa juga di share ya video ini ke teman-teman kalian. 再见。